Maka kami berpendapat, saya berpendapat di sini. Ini pendapat saya dan analisa saya. Hukuman putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan. Yang dilakukan penyidikannya oleh Direktorat Kriminal Umum, permohonan pemohon ditolak seluruhnya. Dan artinya apa yang dilakukan oleh penyidik di Krimpung Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Demikian. Ya, dari permohonan tersebut kan tentang penetapan tersangka termasuk penahanan itu adalah sah menurut aturan hukum yang berlaku. Jadi permohonan, sekali lagi permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, dan apa yang dilakukan oleh penyidik di Krimpung Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Iya. Artinya permohonan pemohon itu selain penetapan tersangka, penahanan, penangkapan dan seterusnya, itu semua secara keseluruhan ditolak. Dan intinya berarti proses hukum kan terus berlanjut ya Pak ya? Ya, proses penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berlanjut. Demikian rekan-rekan. Pak, boleh satu nggak Pak yang dibikin pertimbangan yang ditolak itu Pak? Ya, proses hukum selanjutnya adalah dari penyidik tentunya akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan diteliti dan dilaksanakan tentunya nanti di sidang menyangkut masalah materi pokok perkara. Ya, artinya yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi ya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam KUHP pasal 184 KUHP. Ya. Oke, terima kasih Pak Kadi. Terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Terima kasih. Ya, cukup ya. Iya Pak. Tarikin aja. Tarik sini aja. Gantian yuk. Pak, TV di sini semua Pak. Mas Doni, foto di tas ya? Siap. Sorry. Dia udah nyala nih. Ya. Biar ada wartawan. Yuk. Ya. Turun Pak. Turun dikit, Pak. Benar Pak, turun dikit. Bu, duduk aja Bu, duduk Bu. Nggak kelihatan Bu. Duduk dulu. Ya, saya berpendapat sebagai pengacara Habib Rizik ya, yang tentang objek permasalahannya adalah acara undangan Maulid Nabi dan acara undangan pernikahan yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Lex Spesialis. Selanjutnya digabungkan dengan pasal 160 itu Undang-Undang Generalis, Undang-Undang Umum. Maka kami berpendapat, saya berpendapat di sini. Ini pendapat saya dan analisa saya. Hukuman putusan hakim tunggal ini sesat, menyesatkan, karena menggabungkan antara lex spesialis
dengan birokrat yang generalis. Jadi undang-undang khusus dimasukkan diadopsi kepada undang-undang umum. Itu dilarang oleh azas sejak zaman dahulu. Jadi tidak bisa peristiwa di dalam pidana khusus dimasukkan dalam pidana umum pasal 160 sehingga orang itu bisa ditahan. Pasal 160 KUHP ya, tentang kerumunan itu pasal 93 Undang-Undang Karantina. Nah, menurut teori hukum selama ini apabila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana kepada seorang, maka diambil antara delik umum dan delik khusus. Maka yang diambil delik khusus, delik spesial, delik umum dikesampingkan. Tapi ini enggak, delik spesial dikesampingkan, dimasukkan delik umum sehingga unsur penahanan pasal 160 dinyatakan sah. Ini putusan sesat namanya, sesat. Ya. Selanjutnya rencananya ya supaya tidak egois, hakim tunggal ini tidak egois, saya mau menguji nanti KUHP tentang sidang pra-peradilan itu hakimnya harus 3 majelis, jangan hakim tunggal. Kalau hakim tunggal mau-maunya saja, pendapat 3 ahli kesampingkan, pokoknya pendapat dia aja. Nah, ini nanti bisa menghasilkan peradilan yang sesat. Pak, selanjutnya pendapat pakar terkait sidang generalisasi. Ya. Disampaikan soal 3 saksi fakta. Iya, 3 saksi fakta juga disampaikan. Dan ada yang tidak dipertimbangkan gugatan kita yang sangat-sangat prinsipal, sangat-sangat prinsip, yaitu dia menetapkan tersangka pasal 216 KUHP. Tanpa ayat, tidak satu pun kata-katanya dipertimbangkan. Apakah boleh menetapkan tersangka pasal 216 tanpa ayat? Apakah tidak dibolehkan? Itu kan harus diadili, dipertimbangkan dulu. Kita tidak masalah dia nolak gugatan kita, tapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya. Walaupun pendapatnya kita tidak sependapat dengan pakar, maupun itu tidak cocok juga dengan pendapat kami maupun pakar. Cuman dengan tidak mempertimbangkan penetapan tersangka pasal 216 tanpa ayat, sedangkan di pasal 216 itu ada 3 ayat, dia tidak pertimbangkan, tidak diadilinya, padahal itu materi perkara kita. Di sini makanya putusan itu jadi sesat. Coba dia pertimbangkan tadi, putusan jadi sesat. Begitu, ini pendapat kami. Begitu. Judicial review-nya kapan Pak rencananya? Iya, kita nunggu kelonggaran mungkin minggu depan karena kan kita masih banyak pekerjaan untuk mendampingi para tersangka lain karena kami saja ditetapkan beberapa tersangka. Karena yang kita uji itu adalah uji KUHP yang menetapkan hakim tunggal mengadili perkara pra-peradilan. Karena perkara pra-peradilan adalah final, oleh karena itu hakimnya harus majelis supaya ditemukan rasa keadilan. Bang, nyangka nggak sih bahwa pengadilan akhirnya menolak dari awal? Ya. Sempat menyangka nggak pengadilan menolak? Kalau dia memuat keterangan saksi fakta dan saksi ahli-ahli kita tadi, kita tidak menyangka. Cuman giliran dia muat pendapat ahli, pendapat fakta, tapi tidak dipertimbangkan. Kemudian yang paling fatal, ya, dia tidak mempertimbangkan keberatan kita penetapan tersangka di pasal 216 yang tanpa ayat. Semestinya dipertimbangkan, boleh tanpa ayat gitu. Sehingga penetapan penyidik menetapkan tersangka tanpa ayat boleh-boleh saja gitu. Sebenarnya kan timbul jurisprudensi baru. Dari yang dulu tidak boleh. Jadi ada jurisprudensi baru nanti. Pertimbangan hakim tunggal Jakarta Selatan kan gitu. Tapi dengan tidak dipertimbangannya itu tidak adil. Bang, akan segera disampaikan ke Habib sendiri hasil putusannya ini? Jelas kita sampaikan. Bagaimana nanti perjuangan berikutnya. Karena kan dalam perkara Habib ini kan perkara yang luar biasa. Lihat aja rekening-rekening, sampai rekening Munarman Dibukukan semuanya. untuk dia ngobati ibunya, rekening lain-lain diblokir. Loh, siapa ya? Ya, ini soal tentang berkerumunan.
tadinya berkerumunan asas COVID, rekening pribadi orang disita, diblokir semua. Ini kan tidak adil. tidak relevan. Kecuali sedang disidik oleh KPK atau disidik oleh polisi bahwa itu diduga pencucian uang, korupsi. Nah ini tidak ada. Ya. Makanya PPATK itu sudah pelanggaran hak keperdataan seseorang, bukan duit orang. Apalagi dia mengubah orang tuanya, tidak bisa. Lihat aja berapa banyak yang diblokir. Jadi berkembang dari Petamburan, akhirnya termasuk duit di bank pun diblokir. Ini hukum di Republik ini berkembangnya akhir-akhir ini. Mau coba ke peradilan internasional nggak gitu terkait dengan putusan ini? Kalau putusan ini tidak bisa di internasional karena dia bersifatnya final. Karena putusan pra peradilan ini masih hak yurisdiksi pengadilan negara Republik Indonesia. Yang bisa di internasional itu tentang peradilan HAM yang pembunuhan itu. Nah itu bisa. Kalau di sini nggak bisa. Baik.